Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Made Darmesti Wijaya selaku tutor SGD 12. Di sini saya Gede Indra Wiraguna dengan NIM 2270121 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sebuah video animasi yang bertemakan ekspresi gen. Nah, jadi pada gen manusia ini terdapat dua region atau bagian utama, yaitu promoter region dan terminator region. Di mana promoter region ini akan terlibat pada proses inisiasi, sedangkan terminator region ini akan terlibat dalam proses terminasi, dan keduanya terlibat dalam proses transkripsi. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana instruksi dalam DNA kita diubah menjadi produk fungsional seperti protein. Jadi bisa dikatakan ekspresi gen merupakan proses di mana DNA digunakan untuk membuat protein yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Nah, berdasarkan proses-prosesnya, ekspresi gen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Di mana proses transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Dan transkripsi ini merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini, adapun akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosomal atau rRNA. Yang ketiganya akan sangat berperan dalam proses translasi nanti, di mana hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk protein. Nah, saya lanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu translasi. Berbeda dengan proses transkripsi, translasi ini terjadi di sitoplasma. Jadi translasi ini merupakan proses di mana urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari lantai polipeptida. Selama proses ini, sel akan membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Nah, proses transkripsi dan translasi ini sama-sama dapat dibagi menjadi 3 tahapan lagi, di mana 3 tahapan itu adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tahapan pada transkripsi terlebih dahulu. Dimulai dari tahap inisiasi, yaitu tahap di mana enzim RNA polimerase akan melekat atau menempel pada promoter region. Jadi setelah terikat, RNA polimerase akan memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsikan, seperti video berikut. Nah, setelah rantai untaian ganda DNA ini dipisahkan, dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu tahap elongasi, di mana RNA polimerase ini akan bergerak dan akan membaca cetakan. Kemudian RNA polimerase akan membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida dan membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen menuju 3 aksen. Adapun basa nitrogen yang akan dibentuk pada proses ini yaitu DNA template dan non-template, di mana pasangan basa nitrogen pada DNA template dan non-template adalah A akan berpasangan dengan T, kemudian T berpasangan dengan A. Kemudian ada G yang berpasangan dengan C dan sebaliknya. Kemudian setelah pergerakan dari RNA polimerase ini menghasilkan mRNA atau messenger RNA yang akan memiliki hubungan basa nitrogen lagi dengan DNA template, yaitu di mana hubungannya A akan berhubungan dengan U, kemudian T akan berhubungan pada A, dan G berhubungan dengan C, dan sebaliknya. Nah, kemudian tahapan ketiga dari transkripsi yaitu terminasi, di mana urutan ini akan
memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA ini telah selesai, atau RNA polimerase akan selesai bergerak setelah menemui terminator region. Nah, setelah ketiga proses tahapan ini akan dilanjutkan dengan tahapan tambahan, yaitu tahapan pre-mRNA. Atau tahapan ini akan menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan ke ribosom. Adapun dua struktur yang membentuk dalam tahapan pre-mRNA ini adalah ekson dan intron, di mana ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus dan akan ditranslasikan. Kemudian ada intron, merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus karena kemungkinan mRNA ini akan membentuk protein yang tidak fungsional. Nah, karena intron ini kemungkinan akan membentuk protein yang tidak berguna, maka protein atau bagian intron ini akan dibuang dan tidak digunakan. Nah, seperti video berikut. Intron akan dibuang dan menyisakan ekson yang akan melanjutkan proses ke tahap-tahap berikutnya. Kemudian untaian mRNA ini akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus. Nah, ini adalah untaian mRNA yang berhasil keluar, dan 3 kode dari untaian ini disebut dengan kodon, di mana satu kodon ini akan mewakili dari nama satu nama asam amino. Seperti yang saya ketahui, misalnya AUG, kode AUG akan mengkodekan asam amino metionin atau start codon. Dan contoh-contoh asam aminonya bisa dibaca dari tabel ini. Kemudian ada juga stop codon ya, yang terdiri dari kode UGA, UAB, dan UAA. Nah, kemudian setelah transkripsi, maka akan dilanjutkan dengan proses translasi. Sama seperti transkripsi, translasi ini juga dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di mana inisiasi pada translasi ini diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Nah, ada juga tRNA yang akan berperan atau merupakan salah satu komponen yang berperan dalam proses translasi nanti, dan tersusun atas asam amino dan antikodon. Nah, kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk proses translasi. Nah, berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom kecil tadi sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Nah, setelah terbentuk susunan seperti ini, dapat ditelaah yaitu terdapat 3 ruangan, yaitu ruang unit E, B, dan A. Nah, dilanjutkan dengan tahap elongasi. Adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tRNA baru yang akan menempelkan antikodonnya kepada kodon pada mRNA. Dan proses penempelan ini terjadi pada unit A.
Nah, nanti ribosom ini akan bergerak dan itulah yang dimaksud dengan proses elongasi. Nah, kemudian bergerak ke kanan, lalu tRNA yang berada di unit E akan terlepas dan akan menyisakan asam aminonya yang akan menempel pada bagian yang itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses yang tadi, sama seperti tadi, ada tRNA baru yang menempel pada kodon mRNA, dan tRNA sebelumnya akan lepas, kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Nah, masuk pada tahap terminasi, di mana rantai polipeptida dilepaskan. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi pada ruang A, sampai menemukan kodon stop yang tadi saya katakan UAG, UGA, dan UAA. Nah, kemudian kodon akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahnya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom. Seperti proses yang tadi saya bisa ditampilkan. Yang siap kemudian asam amino yang lepas tadi itu siap dimodifikasi sehingga untuk menjadi protein yang fungsional. Nah, ini dia maksud saya nukleotida yang tadi yang dilepaskan, yang siap menjadi protein yang fungsional. Nah, pada cuplikan ini, di mana polipeptida yang telah menjadi protein itu akan diproses pada retikulum endoplasma dan kemudian dikirimkan ke badan Golgi untuk dimodifikasi dan akhirnya akan ditransferkan kepada organel-organel di luar sel melalui badan Golgi ini. Sekian penjelasan serta presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian informasi, saya meminta maaf atas nama pribadi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.